Ya pemirsa, balik lagi di podcast TV Show. Kamu udah pernah belum nyobain donat bomboloni dari KIK? Kalau belum, pesan sekarang juga, karena nanti kamu akan antri untuk menikmati lezatnya isian dari donat bomboloni dari KIK ini. Dan juga jangan lupa kalau kamu pesen donatnya, pesen juga bolu gulungnya, karena beda banget nih rasanya, full butter. Aduh, jadi makin penasaran ya untuk nikmatin gurihnya. Nah, Mbak Putri, ini aku semakin seru banget sih sebenarnya dengerin cerita gimana kamu memulai bisnis kue ini gitu ya. Pertama dari ngikutin saran nenek gitu kan, sampai akhirnya alhamdulillah sekarang jadi satu bisnis yang bisa kamu andalkan gitu ya. Masa-masa tersulit ketika kamu membangun bisnis atau sebelum kamu membangun bisnis apa sih? Dan apakah itu juga yang memotivasi kamu bisa sampai pada tahap ini? Masa sulit sih pasti banyak banget ya Mbak Irma. Mulai dari yang aku cuma punya oven kecil yang bisa muat cuma satu kue, satu loyang gitu, ukurannya cuma paling besar 25. Jadi ovennya benar-benar kecil. Saat itu lagi banyak orderan dan aku mesti mulai bikin dari jam 8 malam sampai besok pagi jam 9 pagi tuh full bikin gak tidur. Karena nungguin itu gantian masukin loyang satu-satu. Dan kalau bicara tadi, dulu kau punya oven kecil, sampai sekarang pasti sudah menjadi lebih baik lagi begitu ya. Mungkin juga udah Insya Allah ovennya lebih besar gitu. Nah, orang pasti bertanya-tanya, di mana kamu dapetin modal untuk mulai usaha ini? Modalnya ngumpulin sedikit demi sedikit, benar-benar sedikit ya. Karena kan kalau jualan makanan, orang banyak yang bilang nih ya, jualan makanan kan untungnya bisa 100%, untungnya bisa sebenarnya enggak juga. Kalau kita bukan chef terkenal atau kalau kita bukan ya orang yang dikenal, nggak mungkin bisa jual namanya untung makanan 100%. Jadi kamu benar-benar pelan-pelan banget. Benar-benar ya sedikit demi sedikit dengan sisa-sisa, mengais-ngais sisa-sisa tabungan. Gitu kan. Tabungan waktu kamu kerja atau kamu ada minta sama orang tua misalnya atau gimana? Sekarang sih support orang tua kamu gimana? Support orang tua sih kita disiapin tempat di garasi sebenarnya yang disulap gimana biar bisa untuk jadi tempat baking, tapi tetap bayar bulanan. Kamu harus bayar bulanan. Tetap. Mungkin itu bagian dari supaya kamu bisa terus belajar dan gak kaget kan, nantinya ya. Kan kita harus mandiri juga kan, mau gimana pun juga ya orang tua udah support banyak banget gitu kan. Makanya sekarang ya walaupun dibilang bayar yang nggak banyak gitu kan, tapi ya untuk menunjukkan itikat baik lah kalau udah dibikinin kan, kalau berarti kita bersungguh-sungguh gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya orang tua kamu sih lebih kayak mau lihat gimana usaha kamu ini benar-benar sehingga dia percaya bahwa kamu bisa melakukan hal ini begitu ya. Tapi awalnya ketika kamu bilang, awalnya kamu gak bisa masak, kamu juga bukan anak yang biasa masak gitu kan di dapur kan. Sampai kemudian kamu sampaikan bahwa kamu mau mulai usahanya buat kue. Itu gimana responnya? Orang tua sih awalnya dulu sih gak pernah bilang ya ke orang tua kalau misalkan akhirnya mau jualan kue gitu. Sampai akhirnya aku bilang, aku mau belajar dulu deh sama oma, aku bilang gitu kan, bikin-bikin kue. Karena kan aku pikir harus mulai muter otak nih gitu, cari apa nih, apalagi apa sih yang memotivasi kamu harus mulai puter otak, harus mulai ini, harus mulai itu? Kenapa kondisi kamu saat itu? Sebenarnya aku pikir kan aku tuh anak pertama dari karena adik-adikku banyak kan, jadi aku tuh ya mesti ngajarin mereka lah gimana caranya kita harus survive hidup. Walaupun nanti kan orang kayak Mbak Irma tahu lah, orang tua kan nggak selalu sama kita kan, nggak bisa juga kita ngandelin mereka terus gitu. Kalau misal aku nggak ngasih contoh yang baik ya nanti mereka ya bakal males-malesan gitu loh. Tapi sebenarnya sebelumnya kehidupan kamu cukup saja atau? Dibilang cukup ya alhamdulillah, dibilang kurang ya nggak juga. Sedang-sedang aja juga ya. Tapi kamu mikir untuk kehidupan kamu yang lebih baik lagi. Harus. Karena adikmu banyak ya. Adikmu pasti banyak tanggungan. Iya makanya kan lagi pula juga papa juga udah mulai agak berumur kan, makin kesini pas makin berumur ya, yang banyak hal yang ditakutin apalagi lagi kayak sekarang kan. Jadi makanya ya yang jualan yang insya Allah sih nggak pernah bakal tutup ya makanan tetap. Dan kalau sekarang kamu melihat perjuangan papa kamu gitu ya, pasti kamu ngerasa bangga banget bisa dikasih tempat sekolah yang layak ya dibandingkan orang-orang yang lain gitu. Kalau kita apa yang membuat kamu yakin dan membuat kamu semangat untuk memberikan contoh dan membantu orang tua? Sosok papa seperti apa yang kamu banggakan itu? Boleh disampaikan?
Papa tuh orangnya dari dulu ya kan, karena kan emang keluarga aku dulu juga mulai merintis dari bawah lah. Baik. Papa yang pernah juga sempat mau usaha ketipu orang gitu loh Mbak Irma. Dan dia tuh orangnya nggak pernah malu dari dulu. Yang namanya kalau misalkan nih temen nih, misalnya Mbak Irma, iya nih aku mau jual nih handphone aku nih gitu, handphone aku nih, ayahku akan ambil itu walaupun nanti dia akan jual lagi walaupun untungnya cuma 100.000, 200.000 dari dulu kayak gitu. Dari mobil juga misalkan ada orang nih mau jual gitu, ayahku akan coba cari pembelinya dan dia akan ngambil selisih walaupun sedikit-sedikit kayak gitu. Dia berjuang untuk itu. Dia fight banget buat keluarganya dan dia nggak pernah ngeluh yang, aduh papa capek nih, aduh papa ini nih. Sampai sekarang pun nggak pernah dulu. Makanya sekarang kan ya namanya baru nih kan gitu. Sekarang baru ngerasain yang, oh iya ya capek ternyata gitu loh. Oh iya ya ternyata ya dia kuat banget gitu loh. Ternyata. Bikin kamu makin realize bahwa papa kamu sangat berjuang loh selama ini. Ini bukan satu hal yang mudah loh. Iya benar. Dan adik-adikmu sekarang masih banyak. Gimana support adik-adik kamu melihat kakaknya mencoba untuk memberikan teladan gitu bagi keluarga? Ya adik-adik aku sih support sih, mereka juga bantuin jadi reseller sebenarnya. Oke. Seneng banget ya. Karena kan sebenarnya sekarang kan makin kesini makin muda ya generasinya kan. Jadi aku bilang aku coba berusaha juga ngobrol sama mereka, gimana ya makanan apa yang lagi teman-teman kamu suka ya atau apa ya gitu. Jadi ya lumayan juga sih, mereka banyak membantu juga. Supaya kamu bisa membuat pilihan-pilihan tentunya ya. Yang bakal disukai oleh anak-anak muda. Yang akan disukai oleh anak-anak muda. Aduh emang kamu udah gak muda lagi. Sudah kita lanjut usia ya. Baiklah pemirsa, ini menarik sekali. Kalau kita mendengarkan bagaimana kemudian banyak orang yang berjuang. Ternyata ketika kita ingin memulai sebuah usaha, gak harus selalu dimulai dari satu hal yang sulit sekali, tapi kesadaran kita untuk menjadi insan yang lebih baik ini yang harus selalu kita mulai di manapun kita kondisinya, dalam kondisi apapun yang lebih baik malah masih dalam kondisi yang baik ya. Jadi ketika kita berusaha, kita masih dalam kondisi yang baik, kita bisa membuat orang lain dan memberikan manfaat kepada banyak orang. Tips and trick dok bagi para pengusaha pemula, boleh dong share. Yang paling penting apa menurut kamu? Yang paling penting sih sebenarnya kita mau bergerak sih. Kalau kamu mau usaha apapun, kamu nggak mau bergerak dulu, kan butuh ini, uangnya nggak ada, kan butuh ini, coba aja dulu bergerak dulu. Kamu mulai benar-benar kayak aku lah yang benar-benar dari nol gitu ya. Dari oven kecil. Iya benar-benar kecil Mbak Irma. Ngebayangin yang ngerjain udah setengah mati setengah pingsan. Tapi ternyata hari ini selesai terbayar ya, Masya Allah lah. Dan harus benar-benar mulai bergerak. Kalian harus benar-benar mau dulu untuk maju. Biarkan dan jangan lupa berdoa biar Allah yang tuntun jalannya. Amin, insya Allah. Terima kasih Mbak Putri, sukses selalu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau pesan, jangan lupa ini aku ingetin lagi, bisa langsung aja kontak media sosial dan juga nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Kalian bisa langsung pesan mau donat bomboloninya ataupun mau bolu gulungnya. Dan pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan program podcast TV Show. Sampai jumpa lagi tentunya di episode-episode berikutnya. Semoga bisa terus menginspirasi. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.